Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Suara jangkrik yang nyaring mengisi telinga mereka, melengking bersaut-sautan dengan tokek yang tak kalah kerasnya. Mereka berkompetisi untuk mengisi kekosongan suara di malam itu. Dari mana saja, Fa? Tanya ibu saat melihat Syifa pulang dari rumah. Di belakangnya ada pemuda kekar yang beberapa jam lalu sudah resmi menjadi menantunya. Jam 9 malam mereka kembali. Suasana rumah telah berubah menjadi seperti biasa. Sepi, nyenyak. Hanya tinggal ibu dan bapak yang masih terjaga. Ibu masih mengurusi dapur, bapak menunggu tenda, sedangkan Pak Nur pamit pulang sebentar dan nanti akan kembali. Cuma jalan-jalan kok, Bu. Syifa duduk menghampiri ibu yang saat itu tengah meregangkan otot-otot. Mata tua itu terlihat sangat lelah. Berkali-kali dia menguap dengan mata yang memerah akibat menahan kantuk. Beberapa hari ini tidurnya tidaklah efektif. Ibu terlalu memikirkan ini itu tentang pesta pernikahannya. Ibu kembali menguap, tangan kanannya digunakan untuk menutup mulut, sedangkan tangan kirinya memijit pundak. Sesekali pindah ke kaki dan bagian tubuh lainnya. Cuma jalan-jalan kok, pulangnya jam segini tah? Ibu melirik jam dinding sekejap, kemudian netranya menutup. Merasakan pegal yang telah menjalar di seluruh tubuhnya. Dari pagi, ada-ada saja hal yang harus dikerjakan, membuat ibu pontang-panting mengurusinya. Ya memang kenapa kalau jam segini? Tanya Syifa, pipinya kembali memerah. Kemudian ibu membuka mata, tersenyum jahil ke arah anak gadisnya itu. Tidak ada cium-ciuman gitu? Ibu memainkan satu alisnya, menggoda Syifa. Pipi Syifa tambah memerah. Tak beberapa lama, datanglah Rauf dari ruang tamu menuju kamar. Gadis itu tersentak sedikit, dalam hatinya menyelinap rasa malu, bertanya-tanya apakah Rauf mendengar candaan ibu tadi. Jika iya, apa yang harus kulakukan saat melihatnya? Pipi gadis itu semakin merah merona. Apa yang kupikirkan? Rutuknya dalam hati. Dia terlalu sibuk berangan hingga lupa sejatinya belum tentu angan itu akan dengan mudah digapai. Suamimu udah ke kamar, kamu masih mau tetap di sini? Temani suamimu sana. Ibu sebentar lagi selesai, Nduk. Ibu kembali tersenyum, kemudian kepalanya mengarah ke kamar Syifa. Dengan cepat, Syifa berjalan menuju kamar. Dalam hatinya berbunga-bunga, senang, takut, cemas, dan perasaan campur aduk lainnya telah menguasai jiwa. Dia tidak tahu harus bagaimana saat berdua di kamar dengan Rauf nanti. Apakah memulai bicara atau diam saja? Itukah yang ada di pikiran Syifa sejak kakinya menapak menuju kamar sendiri. Jalannya sedikit diperlambat, tidak seperti kemarin, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Di kamar itu telah ada sesosok pemuda dengan perawakan gagah yang sebentar lagi akan berbagi ranjang kepadanya. Berbagi ranjang. Dengan segera, dia menepuk pelan pipinya. Gadis itu tidak ingin terlihat bodoh di depan suaminya. Semeter, 2 meter, dia memangkas jarak dengan lamban. Merasakan detakan jantungnya semakin cepat. Gugup kembali menggelayutinya saat kedua kaki mungilnya telah sampai di depan pintu. Kebetulan pintu tidak ditutup. Nampaklah pemuda yang telah resmi berstatus suami orang itu sedang membaca buku setebal kurang lebih 500 halaman. Mata teduhnya itu dengan awas menatap satu persatu huruf. Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi halaman buku yang dibalik. Syifa menelan susah salivanya. Apa yang harus dilakukannya? Tetap di situ atau menyapa? Malam, Mas. Sedang membaca buku apa, Mas? Belum tidur, Mas. Atau apa? Dia bingung. Rauf yang menyadari keberadaan Syifa di ambang pintu pun segera tersenyum. Senyum yang mampu mendesirkan jiwa Syifa.
Bibir itu tak pernah luput dari pengawasan Syifa. Kenapa di situ? Ada yang salah? Syifa menggaruk rambutnya yang ditutupi jilbab segi empat itu, kemudian tersenyum. Tidak ada, aku cuma lagi lihat-lihat Mas yang lagi serius baca buku. Syifa memberanikan diri melangkah mendekati Rauf. Duduk di sebelahnya, Rauf pun bergeser, memberi ruang istrinya untuk duduk tak jauh darinya. Lagi baca cerita apa sih? Kok kelihatannya seru? Rauf meringis memamerkan deretan gigi-gigi putih bersihnya. Kemudian dia memperlihatkan judul bukunya. Kumpulan beberapa tips saat malam pertama, khusus untuk pengantin baru. Melihat itu pipi Syifa kembali merona. Beberapa detik berikutnya Keduanya kikuk, hanyut dalam pikiran masing-masing. Syifa yang terlalu malu dengan Rauf yang sepertinya serba salah. Beberapa kali dia mengetuk-ngetukkan jemari di permukaan novel itu. Ini yang ngasih temanku. Rauf tertawa canggung seperti dipaksakan. Sedangkan Syifa kini menunduk. Tak berani melihat wajah Rauf saat ini. Mau bagaimana lagi, pipinya yang bersemu merah sudah mencapai batasnya. Dia takut Rauf akan melihat pipinya itu. Dia malu. Syifa bukanlah bocah lagi. Malam pertama yang akan dilakukan sepasang suami istri pada umumnya, juga dia tahu gadis itu tidak bisa dibohongi lagi. Dia malu, maka dari itu menenggelamkan kepala dengan cara menunduk adalah hal yang paling tepat. Dia tidak bisa mendongak dan menatap wajah suaminya itu dengan memberikan beberapa kecupan mesra. Tiba-tiba lamunan Syifa terpecah. Netranya segera menatap Rauf yang juga melihatnya. Kenapa? Kok menundukkan kepala? Tanyanya. Kali ini sukses membuat Syifa bertanya-tanya. Ya nggak apa-apa, lagi pingin sih. Soalnya kalau aku mendongak nanti aku lihat wajah Mas. Kalau lihat wajahku kamu jadi tambah cinta? Tanyanya terkekeh. Syifa memasang senyum canggung, kemudian menatap buku tebal yang masih berada di tangan Rauf. Ngomong-ngomong itu buku dari siapa? Maksudku yang ngasih siapa? Syifa cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Teman kuliahku, namanya Ardan. Gadis di samping Rauf pun ria. Kemudian mengangguk tanda mengerti. Mungkin dia bisa bertanya perihal sang Humaira kepada Ardan. Ardan baik juga ya. Syifa mengalihkan pandangan ke penjuru ruangan. Menurutnya Rauf sangatlah lucu. Benar-benar lucu. Rauf berdehem, kemudian mengatupkan rahangnya. Pemuda itu menggeser badan sedikit menjauhi Syifa, kemudian mengembalikan buku itu ke dalam tas. Pendapatmu tentang malam pertama apa? Tiba-tiba pertanyaan itu meluncur dari mulut Rauf. Syifa yang saat itu sedang mengedarkan pandangan, kini harus menatap sang sumber suara dengan pipi yang memanas. Entah, mungkin bahagia, tebaknya. Apakah semua malam pertama itu akan membuat sang pelakon utama bahagia? Hening. Perkataan Rauf barusan membuat suasana mendadak hening. Apa maksudnya? Gadis itu berusaha memutar otak untuk mendapatkan jawabannya. Terlihat dengan kerutan yang tergaris di dahinya. Apa Rauf tidak bahagia? Begitulah kira-kira terkaannya. Maksudnya? Rauf menghela nafas, kemudian meraih pipi Syifa yang memerah. Pipimu merah ya? Dia tersenyum. Tiba-tiba dia mendekatkan diri ke arah Syifa. Badannya condong ke Syifa dengan perlahan tapi pasti. Saat hampir beberapa senti dapat dirasakannya napas Rauf yang membelai kulit-kulitnya. Dia menutupkan mata, bersiap-siap untuk melakukan sebuah kecupan. Pipi Syifa memanas, dia beberapa kali meneguk saliva. Apa yang akan dilakukannya? Jemari lentiknya memegang spray dengan sangat erat. Jantungnya berdegup kencang, hampir copot rasanya. Kemudian gadis itu ikut memejamkan mata. Cup, sedetik, 2 detik,
3 detik bibir mereka masih menempel. Hingga akhirnya Rauf melepaskannya. "Ih, jangan liatin aku," begitulah teriak Syifa dalam hati yang menjadi barbar setelah mendapat kecupan mesra dari sang suami. Namun perkataan itu berhenti sampai di tenggorokan. Indra pencecapnya tak sanggup mengucap itu, hanya senyum dan pipinya memanas yang dapat diperlihatkan. Syifa buru-buru menunduk, kemudian tersenyum. Ini adalah kali pertama dia berciuman dan jantungnya hampir melompat layaknya kelinci. Rauf melirik ponsel untuk melihat jam, kemudian dengan sangat terburu-buru dia beranjak dari kasur. "Mau kemana, Mas?" tanya Syifa. Kali ini dia mengangkat kepala, melihat wajah suaminya itu yang terlihat panik. Dia ikutan cemas. "Aku lupa, hari ini aku ada janji sama Ardan buat proyek, Fa. Aduh, maafkan aku. Malam ini tidur sendiri dulu gak apa-apa kan?" tanya Rauf. Syifa mengangguk. Walaupun tidak tahu maksud Rauf, tapi dia berusaha mengerti. "Tidak apa, masih ada hari esok." Anggukan Syifa sekaligus menyudahi pertemuan mereka. Rauf pergi meninggalkan gadis yang menatap punggungnya dengan rona merah yang semakin menjamur. Aku boleh memanggilmu Atta, Mas?" Syifa bermonolog. Dia akan bertanya pertanyaan itu suatu saat dengan Rauf. Ya, mungkin panggilan kesayangan. Syifa tersenyum, hatinya meletup-letup rasa cinta, membuncah seperti berbunga-bunga di dalam jiwa sana. Kemudian membaringkan badan di ranjang. Gadis itu tertidur dengan wajah yang masih mengukir senyum. "Kamu gila, Uf?" tanya seseorang yang umurnya kira-kira tak berbeda jauh dengan Rauf. Rauf mengangguk. "Iya, aku memang udah gila." Rauf memasang wajah dinginnya sembari mengambil roti yang disajikan di meja. Selang kemudian, seseorang itu ikut duduk dengan Rauf, mengambil beberapa camilan untuk dimasukkan ke mulutnya. "Gilamu udah gak bisa dikontrol," kata seseorang itu. Dia menggeleng-geleng seolah tak mengerti dengan apa yang ada di otak Rauf, pemuda di depannya. Pengantin baru bukannya nyenengin istri malah ninggalin istri. Pergi ngaku-ngaku lagi ada proyek sama aku, padahal kamu kesini cuma numpang tidur, gak pengen sekasur sama istrimu itu. Rauf tidak peduli. Dia membiarkan seseorang di depannya mengoceh. Baginya, ocehan seseorang di depannya itu akan masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Selalu saja seperti itu. "Dan kamu besok mau ketemu sama Humaira, Uf? Ini gila, tolong deh, jangan libatin aku sama rumah tanggamu. Kamu bukan anak kecil lagi, Uf. Kamu harusnya udah tahu mana yang terbaik buat dirimu sendiri. Udah punya istri, tapi masih mengharap wanita lain." "Biarin," jawab Rauf sekenanya. Kini dia menyesap teh yang diberikan oleh seseorang di depannya. "Kalau kamu gak suka sama Syifa, kenapa nerima perjodohannya?" "Karena aku tahu dengan ini Humaira akan menghubungiku." Seseorang itu menganggap bahwa Rauf memang sudah gila. "Cuma itu, nikah itu bukan main-main, Uf. Camkan itu. Kamu juga gak kasihan sama Syifa yang udah berharap ke kamu. Dia gadis baik, Uf. Kenapa kamu gak ceraikan saja dia, terus kembali ke Humaira?" Kali ini Rauf terdiam. Tak ada sepatah kata pun meluncur dari bibirnya. Tangannya meletakkan kembali gelas berisi teh yang sudah hampir setengah itu. "Aku sedang berusaha buat menjadi imam yang baik baginya kok. Dan setidaknya aku sudah memberikan beberapa kehangatan cinta palsu itu kepadanya. Tapi kalau masalah ranjang, aku gak bisa. Dan aku bisa membohongi diri sendiri. Aku gak bisa membohongi diri sendiri. Aku hanya menyimpan kehalalanku selama ini untuk Humaira. Aku gak cinta sama Syifa." Mungkin jika gadis yang saat itu sedang tertidur lelap di kamarnya dengan masih memasang senyum manis berada di sana, akan menangis, merintih dan merasakan dadanya sesak saat mendengar perkataan Rauf barusan.
Namun Naum Rauflah yang menginginkannya. Dia tidak mau Syifa mengerti tentang kehangatan palsunya. Kamu menciumnya tanpa dasar cinta. Rauf mengangguk remang. Kenapa kamu menciumnya? Karena aku sudah berjanji sama papa. Aku akan mencoba menjadi imam yang baik buat Syifa. Untuk saat ini dan itu aku harus membuat Syifa tersenyum walaupun berbohong sekalipun. Bersambung.